Hai movie lovers, selamat datang kembali di channel Chef Drama Muda. Alur cerita di film ini hanya bertujuan untuk hiburan semata cuy, yang cocok banget ditonton saat waktu kalian senggang atau waktu gabut kalian. Oke, sebelum saya mulai alur cerita filmnya, silakan teman-teman tekan tombol subscribe yang ada di bawah, like dan share video ini. Oke, kita masuk ke alur cerita filmnya. Film ini diawali ada seorang mahasiswa yang sangat pintar dan berbakat dari jurusan IT yang bernama Caleb. Nah, si Caleb ini mendapatkan sebuah kesempatan langka untuk tinggal serumah dengan seorang pemimpin dan peneliti di sebuah perusahaan IT yang bernama Blue Book. Berangkat tuh si Caleb menaiki helikopter ke rumahnya si pemimpin perusahaan itu cuy. Wah, gokil banget ya, luas banget rumahnya. Jadi, memang si orang ini tuh tinggal di sebuah rumah yang sangat terpencil dan di tengah hutan. Misterius banget ya. Halo? Ya, singkat cerita, si Caleb pun ketemu sama orang ini yang bernama Nathan. Dia pun langsung mengajak Caleb berkeliling dan memberitahu di mana kamar tidurnya. Di sini, perasaan dia mulai gak enak sebenarnya, karena kok kamarnya kayak penjara ya. Ditambah lagi, si Nathan ini ngasih sebuah kertas yang berisi perjanjian kalau si Caleb nggak boleh membocorkan apapun yang ia lakukan dan ia lihat di rumah ini. Karena nggak punya pilihan, Caleb pun mau gak mau setuju dengan permintaannya si Nathan. Lanjut ya. Keesokan harinya, Caleb langsung diajak sama Nathan untuk melihat penelitiannya. Hi. I'm Caleb. Jadi, si Nathan ini lagi meneliti dan bikin sebuah robot manusia yang bisa beradaptasi dan mempelajari sekitarnya. Robot ini diberi nama Ava. Karena robot ini belum sempurna, makanya Nathan ajak si Caleb sebagai mahasiswa untuk memberi masukan dan saran buat Ava. Oh man, she's fascinating. She's fucking Caleb amazing. sendiri takjub karena yang dilakukan Nathan ini sangat luar biasa. Dia bisa bikin robot yang hampir mirip sama manusia normal. Pada malam harinya, ia mulai terjadi keanehan di kamarnya Caleb. Tiba-tiba, listrik di kamarnya mati dan ia terkunci di dalam kamar. Namun, beberapa detik dia bisa keluar tuh. Dia jalan menyusuli lorong di rumah ini dan sampailah dia lihat sebuah telepon. Niatnya ingin menelpon teman-temannya. Ternyata di sudut ruangan itu udah ada si Nathan yang lagi mabok. Si Caleb pun kaget setengah mati. Di sini kita mulai dilihatin sifat aslinya Nathan yang ternyata dia doyan mabuk. Besoknya, lebih kaget lagi tuh si Caleb karena tiba-tiba ada seorang wanita Jepang yang tiba-tiba masuk ke kamarnya. Ternyata, wanita ini adalah pelayannya si Nathan. Nanti kita bakal bahas lebih jauh ya. Di hari selanjutnya, Caleb melanjut meneliti si Ava bersama Nathan. Jadi, si Caleb ini pun berusaha membangun sebuah hubungan sama si Ava, karena si Ava ini kan setiap hari cuma ketemu Nathan doang. Jadi, Caleb ngobrol tuh sama Ava, cerita ngalor ngidur lah. Sampai, tiba-tiba si Ava mendadak serius dan memperingatkan Caleb buat jangan percaya sama si Nathan. Waduh, kenapa nih ya? Singkat cerita, pas makan malam si Nathan ini bercerita kalau akhir ini sering terjadi mati listrik di rumahnya. Dan dia pun nanya sama Caleb apa aja yang mereka omongin pas mati listrik tadi. Karena si Nathan ini tidak bisa lihat dan bisa dengar apapun saat mati listrik. Nah, jadi yang bikin mati listrik ya si Ava. Ya makanya di kamar si Caleb ini ngeliatin Ava dari TV dengan muka yang... sudahlah. Keesokan harinya, Caleb langsung tanpa basa-basi mengajak si Alpha buat pacaran. Makanya, Alpha mengerti, dia pun membuka lemari pakaiannya dan menggunakan baju dan rambut supaya memberikan gambaran nih sama Caleb. Kira-kira beginilah bentukannya dia kalau nanti pacaran dan jalan-jalan makan bakso sama si Caleb. Ini semua sudah tentu membuat Caleb jadi tegang melihat Ava membuka bajunya cuy. Sebenarnya di sini Caleb mulai berdebat sama si Nathan tentang daya tariknya Ava. Kok si Ava ini jadi punya hasrat gitu sama manusia? Tapi dengan sedikit penjelasan, Nathan, Caleb pun mengerti dan melanjutkan penelitiannya lagi.
sama Ava. Yang makin kesini, Ava semakin mulai intim dengan Caleb. Makin menarik ya, ternyata si pelayan Jepang ini juga robot. Yang selain menjadi pelayan, dia ini juga dijadikan alat pemuas buat si Nathan. Dari mandi bareng, sampai nemenin dia mabok dan joget bareng. Waduh. Ada hari berikutnya makin ribet. Be with you. Si Ava juga mengungkapkan perasaannya dia sama Caleb. Campur aduk dong pasti. Ketika sebuah robot punya hasrat dan sekarang dia menyatakan perasaannya sama kita. Makanya perasaan yang berkecamuk dalam hatinya Caleb membuat dia berani ngambil kartu akses Nathan pas dia lagi mabok. Dia ambil tuh kartu akses Nathan dan dia masuk ke kamarnya Nathan. Buat ngebuka rahasia apa sih yang sebenarnya diumpetin sama Nathan di rumah ini. Karena si Calebnya jago pro gaming, makanya mudah banget tuh dia ngeakses file-file penelitiannya Nathan. Dan betapa kagetnya Caleb, ternyata si Nathan ini memang membuat robot wanita cuy. Dia bikin tuh berbagai versi, berbagai bentuk dari Asia, Eropa, Amerika, dah pokoknya suka-suka dia. Terus dipakai dan diperlakukan sesukanya Nathan. Apa yang Caleb lihat barusan ini makin dan semakin membuat pikirannya jadi kotor. Apa jangan-jangan gue juga robot gitu kan? Makanya dia ambil pisau cukur terus dia klep tangannya untuk membuktikan bahwa ternyata dia bukan robot dan 100% manusia. Akhirnya Caleb pun percaya dan berkolaborasi dengan Ava untuk melakukan sebuah rencana supaya menjebak si Nathan dan membuat Ava bisa kabur. Namun tidak semudah itu kan. Si Nathan ini kan juga orang pintar dan cerdas. Makanya dia ini sudah memasang sebuah kamera pengintai dan tidak terhubung dengan listrik. Jadi dia tahu tuh apa yang dia Caleb lakukan sama Ava ini rencananya. Jadi sebenarnya Nathan ini membawa Caleb untuk ngetes si Ava sebagai robot. Apakah udah manjur untuk mempengaruhi dan memperdaya manusia beneran. Dan ternyata manjur cuy. Si Caleb terbukti jadi baper dengan si Ava. Dan tiba-tiba, listrik pun padam sesuai rencana Caleb. Dan Ava secara ajaib, Ava pun keluar dari kandangnya dan tentu membuat si Nathan menjadi kaget. Si Ava pun diam-diam juga berkolaborasi dengan si pelayan Jepang yang sudah gedek sama si Nathan. Dan beginilah akhir dari si Nathan cuy. Ditusuk dari belakang oleh pelayan si Jepang dan ditusuk dari depan sama si Ava. Nah, mantap. Ava pun tanpa basa-basi langsung ambil kartu akses Nathan buat kabur. Terus dia ambil tuh kulit-kulitan supaya membuat dia jadi kayak manusia cuy. Dan inilah bentukan akhirnya Ava. Cantik juga ya. Dan selanjutnya terjadi, Caleb dicuekin cuy dan dikurung di dalam kamarnya Nathan. Ava pun langsung pergi meninggalkan Caleb dan Nathan yang sudah pergi duluan ke akhirat. Gila juga ya. Caleb cuma dimanfaatin doang cuy sama si Ava supaya dia bisa bebas. Bahkan bukan cuma si Caleb, si pelayan Jepang juga diajak kerjasama supaya membantu pekerjaannya lebih mudah. Film ini berlahir dengan si Ava pergi ke dunia bebas dan meninggalkan Caleb sendirian dikurung di kamarnya Nathan tanpa lampu dan makanan. Gila. Benar-benar plot twist banget ya. Gua kira si Caleb bakal kabur berdua dengan Ava, terus si Ava digenjot dan bercocok tanam mereka. Tahu-taunya sebenarnya film ini menunjukkan betapa dinamisnya sebuah teknologi. Kita tidak tahu dan tidak bisa memprediksi sebuah teknologi seperti apa. Bisa jadi positif atau bisa jadi negatif. Ya, begitulah kira-kira film kita kali ini yang berjudul Ex Machina, rilis 2015. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa buat subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya dari gua. Gua cabut. See you next video.